Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Jadi saya Pri Redi Rahma dengan NIM 10-2018-041. Pada video kali ini saya akan membuat video simulasi praktikum patologi klinik dengan blok urogenital 2. Di sini saya akan mencuci tangan, nama WHO. Kemudian kita memakai handscoon, tetapi pada video kali ini saya tidak memakai handscoon. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan urin lengkap. Yang pertama yaitu pemeriksaan makroskopik urin. Pemeriksaan makroskopik urin yang di sini yaitu ada penilaian kejernihan. Jadi kita menilai kejernihan urin bisa menggunakan kertas koran. Kita taruh di belakangnya seperti ini. Kemudian kita lihat apabila huruf-hurufnya masih terbaca jelas, berarti kejernihannya masih bagus atau baik. Selain kejernihan, kita bisa melihat warnanya. Urin normal biasa warnanya kekuning-kuningan. Apabila terdapat kecoklatan atau kemerahan, kita curigai ada penyakit tertentu. Selain warna, kita juga bisa menilai pH-nya berapa. Kemudian kita menilai bau. Bau ini bisa tergantung dari apa yang pasien makan, maka akan mempengaruhi bau urin tersebut. Dan yang terakhir kita menilai berat jenis. Berat jenis ini akan saya lakukan video di video selanjutnya. Kemudian yaitu pemeriksaan protein urin. Di sini kita siapkan 2 tabung yaitu untuk kontrol. Pemeriksaan protein urin di sini ada 2 yaitu kuantitatif dan ada semi kuantitatif. Yang pertama saya akan lakukan yaitu semi kuantitatif. Nah, semi kuantitatif ini itu bisa dilakukan dengan asam sulfosalisilat 20% dan asam asetat 6%. Baik, saya akan lakukan yang menggunakan asam sulfosalisilat 20%. Di sini kita tambahkan spesimen urin sebanyak 2 cc ke masing-masing tabung. Kemudian kita tambahkan asam sulfosalisilat 20% sebanyak 8 tetes. Lalu kita panaskan di atas spiritus. Kita gerak-gerakan seperti ini. Lalu kita lihat dengan kontrol apakah ada perubahan atau tidak. Jika tidak ada perubahan artinya normal. Dan yang kedua yaitu menggunakan asam asetat 6%. Jadi kita tambahkan di sini urin, spesimen urinnya itu 3/4 tabung. Dan kita tambahkan asam asetat 6% sebanyak 2-3 tetes. Lalu kita panaskan di atas spiritus. Gerakan seperti ini. Lalu kita lihat di bagian permukaan dan di bagian dasarnya. Apabila dia tidak ada perubahan maka normal, apabila ada perubahan seperti keruh artinya tidak normal. Baik, pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan kuantitatif. Di sini kita menggunakan albuminometer. Kita buka terlebih dahulu albuminometernya. Kemudian kita masukkan spesimen urin sampai batas UR. Ini reagennya itu menggunakan S-bas sampai batas RR. Jangan dikocok tetapi hanya dibolak-balik seperti ini. Kemudian kita tunggu selama 18-24 jam. Setelah 18 atau 24 jam kita nilai bagian endapannya seperti apa, kemudian tinggi endapannya bagaimana. Apabila dia tidak keruh artinya normal. Apabila dia positif 1 dia keruh tetapi tidak berbutir dan tidak berkeping. Kemudian positif 2 dia keruh, berbutir tapi tidak berkeping. Positif 3 dia keruh, berbutir dan berkeping. Dan positif 4 dia keruh, berbutir, berkeping, kepingnya besar-besar dan menggumpal. Selanjutnya itu pemeriksaan reduksi glukosa pada urin. Di sini kita menggunakan reagen Benedict. Kemudian kita masukkan sebanyak 5 cc. Lalu kita masukkan spesimen urin sebanyak 8 tetes. Di sini kita memanaskannya bisa menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan penanas air dan dipanaskan di atas
spiritus. Karena saya tidak memiliki penamas air, maka saya akan menggunakan spiritus. Kita panaskan seperti ini. Kita jangan arahkan ke arah orang lain. Kemudian kita diamkan. Lalu kita bandingkan dengan warna lainnya. Bila dia berwarna biru itu hasilnya negatif, bila positif 1 dia kehijauan, positif 2 kehijauan, kemudian ada keruhnya, positif 3 itu kekuningan, dan positif 4 itu berwarna merah bata. Ini itu pemeriksaan benda katon urin. Di sini ada 2 cara, itu menggunakan Lotera dan Gerhard. Nah, cara pertama itu saya lakukan menggunakan Lotera. Kita masukkan spesimen urin sebanyak 5 cc ke tabung reaksi. Kemudian kita masukkan 1 tetes reagen Loteranya. Lalu kita homogenkan. Setelah kita homogenkan, kita tambahkan amonium hidroksida beberapa tetes. Lalu kita homogenkan kembali. Kemudian kita nilai cincinnya. Apabila cincinnya itu berwarna coklat artinya negatif, sedangkan bila cincinnya berwarna ungu itu positif. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan Gerhard. Sama, kita kita tambahkan urin sebanyak 5 cc ke tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan Gerhardnya. Lalu kita homogenkan. Kemudian kita saring di tabung reaksi yang lain. Kita saring. Setelah disaring, kita tambahkan reagennya kembali. Lalu kita nilai apabila dia positif, yaitu berwarna keunguan atau seperti warna anggur. Itu pemeriksaan bilirubin. Di sini kita masukkan spesimen urin sebanyak 5 cc ke tabung reaksi. Yang pertama kita lakukan itu pemeriksaan busa. Kita kocok seperti ini. Apabila busa terlihat hijau itu artinya positif. Jika tidak ada busa yang terlihat hijau itu artinya negatif. Selanjutnya yaitu tes Harrison. Yang tadi urin 5 cc, kita tambahkan BaCl2 sebanyak 5 ml. Kemudian kita homogenkan, lalu kita saring di tabung reaksi lain. Yang kita ambil itu kertas saringnya, kemudian kita letakkan di wadah yang lain. Lalu kita tambah beberapa tetes loset. Kemudian kita lihat apabila kertas saringnya berubah menjadi kehijauan, artinya bilirubinnya itu positif. Selanjutnya itu pemeriksaan urobilinogen dengan Wells Diamond. Di sini kita menggunakan 4 tabung. Kemudian 4 tabung ini dialas di kertas putih. Kemudian kita menilainya itu dari atas agar terlihat lebih mudah. Yang pertama di sini itu kita tambahkan 10 ml urin. Kemudian kita tambahkan reagen 1 cukup. Lalu kita lihat dari atas. Di sini terlihat warnanya ada kemerahan. Selanjutnya yaitu kita tambahkan di tabung yang kedua itu 1 ml urin. Kemudian kita tambahkan Aquades sebanyak 9 ml. Lalu kita bagi 2 dengan tabung yang ketiga. Lalu sama. Lalu tabung yang ketiga kita tambahkan Aquades lagi. Kemudian kita bagi 2 ke tabung yang keempat. Ini juga harus sama. Setelah itu tabung yang keempat kita tambahkan Aquades lagi. Jadi yang di sini itu 1/10, 1/20, kemudian di sini 1/40. Kemudian di masing-masing tabung ini kita tambahkan reagen. Lalu kita mulai dari atas. Di sini
kemerahannya itu ada di bagian mana? Di sini kemerahannya itu ada di tabung yang di 1/20, sedangkan yang di 1/40 sudah tidak ada kemerahan. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan urobilin menggunakan SmartSmart. Jadi kita tuangkan di sini 5 mili urin yaitu ke tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan lubor beberapa tetes. Setelah kita diamkan selama 5 menit, kita tambahkan solusinernya 5 mili. Kemudian kita nilai itu di latar belakang yang berwarna hitam seperti ini. Kemudian kita nilai fluoresensinya. Apabila dia jernih, maka urobilinnya itu menurun. Jika dia positif 1 itu normal, jika dia positif 2, urobilinnya itu meningkat. Selanjutnya itu pemeriksaan mikroskopik urin. Di sini kita untuk melihat epitel, eritrosit, kemudian leukosit maupun silinder. 5 cc urin di masing-masing tabung. Kemudian kita lakukan centrifuge di alat centrifuge. Kita masukkan kurang lebih selama 5 menit. Kemudian kita menggunakan 2000 rotasi per menit. Setelah 5 menit kita keluarkan. Lalu kita diamkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Di sini yang kita ambil yaitu hanya endapannya. Maka atasnya kita buang seperti ini, jangan ragu-ragu. Lalu kita ambil endapannya, kita letakkan di objek gelas, lalu kita tutup menggunakan cover gelas. Kemudian kita letakkan di mikroskop. Di sini bisa menggunakan dua pembesaran, itu pembesaran 10 kali untuk melihat epitel dan silinder, sedangkan pembesaran 40 kali itu untuk melihat eritrosit, leukosit maupun silindernya jenisnya apa. Selanjutnya yaitu tes pemangkatan urin. Di sini untuk menilai volume dan berat jenis. Di sini sudah ada urin 24 jam yang sudah dibagi 4. Kemudian di sini sudah ada tabung reaksi yang 100 mili. Pertama kita lakukan urin sampai batas 100 mili. Apabila dia kurang dari 100 mili, maka kita lakukan pengenceran pokoknya sampai batas 100 mili. Lalu kita celupkan urinometer, yaitu untuk menilai berat jenisnya. Lalu kita lihat normalnya itu volumenya apabila tabungnya semakin terakhir volumenya itu semakin sedikit, sedangkan berat jenisnya apabila tabungnya semakin yang terakhir itu berat jenisnya akan meningkat. Selanjutnya itu pemeriksaan urin dengan cara carik celup. Jadi di sini sudah ada tabung reaksi, di sini urin, kita tuangkan urin ke tabung reaksi. Lalu kita ambil carik celupnya, kemudian kita celupkan untuk menilai. Dari carik celup ini, dengan cara carik celup ini kita banyak melihat seperti kita bisa melihat pH, eritrosit maupun urobilinogen dan lain-lain. Selanjutnya itu pemeriksaan kehamilan. Di sini pemeriksaan direct atau secara langsung. Di sini sudah ada kitnya. Jadi di sini satu paket dengan kontrol negatif dan kontrol positifnya. Kemudian ada HCG latexnya juga. Pertama-tama kita masukkan spesimen urin. Kemudian kita masukkan kontrol negatifnya di lingkaran kedua. Lalu kita masukkan kontrol positifnya di lingkar yang ketiga. Kemudian kita tambahkan masing-masing lingkaran tambah HCG latex. Kemudian kita aduk. Setelah kita aduk, kita lap terlebih dahulu. Kemudian kita aduk. Setelah itu kita nilai. Bila dia abdominasi berarti artinya dia positif. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan kehamilan menggunakan strip. Di sini saya sudah membeli stripnya. Saya akan mencelupkan ke dalam urin. Kemudian kita lihat apabila dia garisnya 1 artinya negatif, sedangkan garisnya 2 dia positif. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatian.